Saya juga penasaran, pengen tahu gimana nih boleh. poluan-poluannya sama berjuangnya dan kuatnya dengan polisi-polisi lelaki yang lainnya. Ibu kan menarik sekali kalau melihat sebenarnya polisi-polisi wanita ini sama tangguh kalau saya katakan. Nah, cukup memiliki resiko yang tinggi juga dalam pekerjaannya. Saya ingin tahu nih Bu, kalau dari keluarga sendiri, Ibu sebagai seorang poluan, ada kekhawatiran nggak sih Bu dari keluarga dengan pekerjaan Ibu? Ya, kita pelan-pelan memberikan pengertian ya, bahwa memang setiap pekerjaan ada resikonya. Dan kita juga harus bisa siap itu dan tidak lupa untuk selalu mohon doanya dari keluarga tentunya. Karena dengan resiko yang tinggi ini kita harus bisa melaksanakan dan harus kita siap. Kita juga harus memupuk rasa keberanian kita untuk bisa melaksanakan tugas-tugas berat ini dengan dukungan keluarga tentunya. Dengan doa, dengan ridho dan berkah dari keluarga, insya Allah kita bisa melaksanakan tugas-tugas berat ini dengan baik. Iya, kan Ibu pekerjaannya kalau saya dengar dari tadi penjelasannya cukup padat ya Bu, sering keluar kota juga. Nah, ini membagi waktu dengan keluarga seperti apa Bu? Ya, jadi memang saat ini harus betul-betul ada komitmen dengan keluarga ya. Kita juga jangan sampai dengan tugas-tugas yang begitu padat kita melupakan keluarga. Kan sekarang teknologi sudah tinggi. Kita bisa video call, bisa mengingatkan anak-anak kapan mereka barangkali lupa, belum sholat atau mungkin yang lain. Ada yang kecil mungkin belum makan, kita harus mengingatkan. Sudah banyak teknologi dengan video call, kita bisa mengatur. Dan kebetulan saya memang keluarga tinggal di Surabaya, jadi setiap minggu saya harus kembali ke Surabaya. Ini satu perjuangan juga, di mana kita harus kuat saat meninggalkan mereka. Kita doakan, minta ridho suami untuk bertugas di Jakarta supaya kita bisa melaksanakan tugas ini dengan lancar. Kita tetap bersama-sama dalam satu keluarga yang saling mendoakan tentunya. Kita juga memberikan inspirasi kepada anak-anak bahwa perjuangan ini perlu juga dukungan yang kuat dari keluarga supaya kita kuat mentalnya. Ini kalau bisa dikatakan Ibu menjalankan long distance marriage gitu ya Bu. Nah, ini sudah berlangsung berapa lama sih Bu, dan gimana sih mungkin ada tips dari Ibu supaya bisa menjalankan keluarga yang ideal meskipun dalam kondisi pekerjaan yang harus beresiko bisa dikatakan seperti sekarang? Ya, saya memang banyak bertugas di Jawa Timur, jadi Kapolres di Jawa Timur, kemudian sempat menjadi Wakapolwil, kemudian sebentar keluar menjadi Karo SDM di Banten, kembali lagi menjadi Kepala Biro Logistik di Jawa Timur. Dan kebetulan mendapat kesempatan sekolah, sekolah Sespinti Polri tahun 2013, setelah itu ditempatkan di Mabes. Jadi memang sejak sekolah tahun 2013 sampai sekarang harus bolak-balik Jakarta Surabaya. Kadang-kadang keluarga ada yang ke Jakarta, suami kalau lagi ada tugas ya senang lah bisa di sini. Kita lihat bagaimana nyamannya keluarga. Kalau memang lagi di Jakarta, ada sempat ke Jakarta ya ke Jakarta. Kalau memang tidak sempat ke Jakarta ya saya kembali ke Surabaya. Jadi memang harus di-manage betul. Ini diperjuangkan betul, ini harus kuat. Gitu. Harus ada saling pengertian sebenarnya di antara anggota keluarga. Ya, meskipun jauh, dan kadang-kadang kita kalau malam-malam ada rasa rindu, ya harus kita masih ada video call. Jadi kita berterima kasih dengan teknologi ya Bu sekarang yang jauh bisa terasa dekat. Bisa mendekatkan kita. Dengan waktu yang sebenarnya itu harus di-manage full, kalau bisa dikatakan mungkin sedikit. Ini biasanya family time-nya ngapain sih Bu? Masak. Oh, masak. Kita masak sama-sama, kemudian bisa makan bersama. Terutama yang dirindukan bisa sholat bersama ya, berjamaah. Kadang-kadang kita bisa keluar lah, olahraga bersama atau sekedar menikmati makanan. Tapi pandemi kan kemarin kita di rumah saja. Jadi memasak terus gitu. Memasak bersama ya, kita happy lah. Dalam artinya di Bu Jun ini hobinya memasak juga ya? Sukanya masak apa? Oh, masak dan makan. Ibu menggunakan hijab. Nah, katanya Ibu salah satu yang mendesain hijab untuk polisi-polisi yang di sini, ini benar Bu? Ya, jadi kita kembali ke belakang.
di tahun 2015 itu memang sudah ada perbincangan hangat atau ada satu keinginan dari Polwan, khususnya Polwan Muslimah untuk menggunakan hijab. Aturannya belum ada waktu itu. Jadi kok desakan juga dari masyarakat, mungkin diberi kesempatan lah yang Polwan Muslimah untuk berhijab. Nah kemudian Pak Kapolri waktu itu memberikan peluang, silahkan diatur, sehingga ada satu keputusan daripada Pak Kapolri untuk memberikan kesempatan kepada Polwan Muslimah yang ingin berhijab diperkenankan berhijab, jadi tidak ada paksaan ya. Nah itu pun sudah ada itu ya, kita mendesain, kita bersama-sama Polwan yang lain tentunya menyusun aturan-aturannya harus seperti apa, dan kita harus mendesain seperti kenapa harus begini hijabnya, kenapa bajunya, dan kita harus menyesuaikan. Ketika hijabnya sudah disetujui, bajunya pun harus mengikuti kan, menyesuaikan. Artinya harus lebih panjang daripada pinggul gitu kan. Dan mudah-mudahan ini juga dipahami oleh Polwan-Polwan Muslimah yang berhijab dalam menggunakan pakaian, karena memang yang sudah berhijab sudah ada ketentuannya, seperti cempol begini kan, harus cempol itu kan sebesar genggaman orang dewasa, sebesar begini, jadi mudah mendeteksinya. Kalau yang gede banget itu pakai apa gitu kan. Kalau yang kecil gini memang aturannya sebesar begini, ya gitu. Terus juga desainnya seperti ini, kenapa harus ada ini. Jadi memang kita memikirkan bagi Polwan yang di lapangan tentu kan gerah, nah, harus praktis kan, pada saat mereka gerah bisa diatur, mudah dipakai, mudah juga dilepas pada saat di ruangan gitu kan. Jadi memang harus memikirkan itu, dan banyak seragamnya disesuaikan ya. Ada berapa seragam sih Bu yang didesain? Itu sekitar 42 seragam ya, tampaknya ya, macam-macamnya ya. PDH, PDL 12, ada PDU 1, 2, 3, banyak sekali harus kita sesuaikan. Dulu kan yang tidak berhijab kan segini panjangnya, yang sudah berhijab harus kita panjangkan. Jadi banyak diatur, kita coba dulu, kita buat, setelah disetujui baru kita keluarkan surat keputusannya. Dan alhamdulillah Polwan bisa memulai, bagi Polwan Muslimah bisa menggunakan hijab tanpa harus takut-takut lagi karena sudah ada peraturannya. Itu Ibu Julian yang pencetus pertama pada saat itu untuk menggunakan hijab atau seperti apa? Saya mencoba mendesain dan memperjuangkan bersama rekan-rekan Polwan yang lain untuk bisa disetujui oleh pimpinan. Baik, luar biasa perjuangannya. Nah, yang terakhir ini Bu, untuk menutup segmen dialog kita itu, ada pesan nggak dari Ibu Juansi sendiri kepada perempuan-perempuan yang menjadi seorang ibu saat ini atau menjadi para Polwan di seluruh Indonesia? Ya, yang pertama, saya sebagai senior Polwan tentunya sangat berharap kepada adik-adik junior untuk tetap berjuang dalam memberikan kontribusinya sebesar apapun atau sekecil apapun kepada institusi yang bermanfaat. Artinya terus belajar, terus kembangkan diri, pengetahuannya, keterampilannya, profesionalismenya, dan jaga integritas. Sehingga perjalanan-perjalanan karier kita bisa menjaga integritas kita, meningkatkan profesionalisme, terus belajar ilmunya, baik yang secara kedinasan maupun di luar kedinasan. Insya Allah akan memperkuat Polwan itu akan lebih berperan di panggung utama pemolisian. Nah, jadi itu sebagai Polwan, dan harus bisa menjaga soliditas antar Polwan, saling mensupport, karena lingkungan perempuan ya. Lingkungan perempuan itu memang harus diperjuangkan nih antara satu dengan yang lain, artinya harus kompak, harus solid, harus saling mensupport. Jangan sampai ada sikut menyikut, ada orang yang jadi dicari kejelekannya. Nah, tidak. Jadi Polwan yang memang punya integritas saling mensupport. Insya Allah di Polwan Republik Indonesia, kalau dengan komitmen yang tinggi untuk bersama-sama melangkah, memberikan yang terbaik, saya kira bisa menjadi Polwan yang bisa dibanggakan. Kemudian bagi Polwan yang mungkin sudah berkeluarga, jangan lupa untuk selalu menjaga ya harmonisasi keluarga, bahwa kita mengabdi kepada negara dan bangsa juga memperhatikan suami dan anak-anak terawat, sehat, dan kemudian ibadahnya baik, berupaya bersama-sama terus, bahagia bersama-sama. Itu adalah merupakan satu investasi yang baik, apalagi kalau kita melaksanakan tugas. Ada hal-hal yang menjadi penguat bagi Polwan, manakala kita bisa mendapatkan satu dukungan penuh dari keluarga maupun dari keluarga besar. Ya, satu lagi Mbak Gesmi, saya selaku senior Polwan RI tentunya ingin mendapatkan
dukungan dan doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia untuk Poluan Republik Indonesia agar lebih maju lagi, lebih unggul, lebih profesional, dan juga lebih presisi. Baik, terima kasih Ibu Brigjen Pol Juansi, Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Lendikar Polri. Semoga kedepannya Poluan yang ada di Indonesia semakin sukses dan maju lagi ke depan. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami pada Cerita Wanita kali ini. Saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Ya. Salam presisi.